tengahing samudra yung ingkang balagosa abrabusananira ler surya wadalira saka hing jalaniti arsa mataning jagat deg mangop aneng sapu cageng wokir marbapak bang sumerat kena soroting surya megolan gunung gunung Dewi Kili Suci adalah seorang putri dari Raja Erlangga dari Kerajaan Kediri. Konon sang putri rela meninggalkan hiruk-pikuk kerajaan lantaran menolak menjadi ratu Kediri yang sesuai keinginan sang raja. Ditemani dengan 3 dayang-dayangnya, sang putri kemudian melakukan perjalanan untuk mengasingkan diri. Hingga kemudian Dewi Kili Suci bertemu dengan pembatas alas atau sesepuh di Gunung Pucangan. Dan selanjutnya Dewi Kili Suci bersama para dayang setianya tinggal di padepokan yang didirikan Mbah Sumo hingga akhir hayatnya.
Berada di dekat wilayah yang dipercaya sebagai wawasan Mas kala itu, dikatakan penetapan Sima dalam prasasti Pujangan ini juga memiliki faktor sebab bahwa Airlangga tak ingin berada jauh dari putrinya. Wiwitan Mas sendiri disinyalir masuk di kawasan Jombang bagian utara Bratas dan sekitarnya. Jadi sangat mungkin prasasti Pujangan yang sangat penting itu berasal dari penetapan Gunung Pujangan. Terdapat banyak struktur batu bata kuno di lokasi pertapaan yang menguatkan tempat ini sebagai situs cagar budaya. Batu bata yang menjadi penyusunannya berukuran besar. Khas batu bata kuno era kerajaan yang jelas punya dimensi lebih wah dibandingkan batu bata kuno produksi modern. Bahkan tangga menuju lokasi pun terbuat dari batu bata kuno yang mengindikasikan lokasi ini memang sebuah komplek yang dibangun pada era kerajaan klasik. Fondasi batu bata kuno yang ada kemudian ditambahkan batu bata baru dengan ukuran yang dibuat serupa, lalu dibangun musola di atasnya. Di dalam musola terdapat blok batu yang dicat biru, entah apa sebabnya, namun blok batu bercatat biru itu kini dijadikan salah satu umpak tiang musola dan sudah menjadi benda cagar budaya yang dicatat dalam inventaris purbakala dari Jombang. Terdapat satu lingga tepat di halaman depan musola yang sangat disayangkan kini dicat warna abu-abu oleh pengelola. Bisa jadi karena ketidaktahuan mereka mengenai perawatan benda cagar budaya atau hal lain yang belum diketahui alasannya. Satu lingga lagi berada di lokasi yang tak jauh dari 3 makam kuno berpagar, sedangkan lingga lain kini ditancapkan sebagai nisan di dalam persarean yang diyakini sebagai makam Dewi Kilisuci.
Penduduk setempat menyatakan ketika pada malam Jumat Legi adalah momen paling ramai di pertapaan ini karena peziarah dari berbagai kota datang untuk melakukan berbagai ritual. Bahkan ada pula yang membawa sesajen, ada pula yang membawa makanan lengkap dengan lauk pauknya untuk dikendurikan dan dimakan secara bersama-sama oleh mereka yang hadir di pertapaan keramat Gunung Pujangan ini. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa mereka punya hajat dan mengirim doa untuk para leluhur. Harapannya bisa bermacam-macam seperti agar keluarga yang sakit segera sembuh, yang belum mendapat pekerjaan segera mendapatkannya, supaya anaknya cepat lulus dengan nilai yang baik maupun kelancaran dalam karir dan usaha. Meski sebenarnya semua itu hanya sarana untuk menepatkan keyakinan kala memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa. Menariknya, dua makam yang salah satunya diyakini adalah Dewi Gili Suci malah membujur ke barat dan timur, bukan selayaknya persarian pada umumnya yang membujur ke selatan dan utara. Bisa jadi yang dimakamkan di situ memang bukan beragama Islam, atau ada kemungkinan lain, yaitu tempat itu bukanlah sebuah makam, namun hanyalah sebuah tancapan tugu yang dianggap nisan oleh penduduk setempat. Masih banyaknya kemungkinan lain, misalnya lingga-lingga semu itu sebenarnya merupakan tetenger atau suatu lokasi tertentu yang kemudian difungsikan sebagai tugu hingga akhirnya dikira nisan karena dipasang berhadap-hadapan. Bisa jadi pula sebuah penanda yang sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang ada di bawahnya, misalnya sebuah lorong pintu masuk rahasia atau sebuah peripih, atau masih banyak kemungkinan lainnya yang hanya bisa diketahui kebenarannya bila dilakukan pembongkaran yang sangat tidak mungkin dilakukan.
Salah satu tokoh yang pemakamannya berada di area Gunung Pucangan ini beredar dengan nama Maling Celuring. Di tengah masyarakat, ia menolak jika nama Maling Celuring berada di area Gunung Pucangan. Sebenarnya, kata Purwanto, salah satu juru kunci yang dikenal dengan sebutan itu adalah bernama Eyang Sakti. Julukan itu bukan Maling Celuring. Ini yang harus diluruskan. Beliau orang sakti yang memang dulu suka memberi rezeki kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan maling atau pencuri yang dikenal sebagai maling baik hati. Sekali lagi, bukan tegasnya. Dikatakannya informasi terkait julukan tersebut membuat orang salah paham sehingga cerita-cerita tersebut terbentuk secara tidak benar. Di sini makam orang sakti dan baik pada waktu itu banyak sekali membantu orang dan akhirnya banyak orang segan. Sampai sekarang ini banyak yang kesini untuk mendoakan leluhur sekaligus ngalap berkah dari sang leluhur. Sejak era Islam, tempat-tempat moksa para leluhur orang Jawa kerap divisualkan dengan bentuk makam. Jadi persaraian yang ada di lokasi mungkin hanya sebuah bentuk makom atau petilasan yang divisualisasikan menjadi sebuah makam. Hal ini dilakukan untuk mengikis sifat musyrik dan menggantinya dengan tradisi berziarah.